Di konten Sila kali ini kita akan ngomongin pernyataan Presiden Prabowo ketika beliau mengatakan bahwa masyarakat di desa tidak terdampak sama dolar yang naik karena masyarakat desa kan belanjanya nggak pakai dolar. Nah, kita akan bahas ini, terutama kita akan bahas spin doctors atau orang-orang yang lagi nge-spin opini masyarakat untuk ngerapihin pernyataannya Pak Prabowo ini. Masing-masing tuh ada aja yang orang Gerindra ngomong ini, Pak Purba yang ngomong ini, di internet ada beberapa orang ngomong ini. Kita coba untuk hajarin satu persatu spin yang mereka lakukan dan kita kembalikan tatanannya ke pembahasan yang seharusnya. Selamat datang di konten Sila. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Believe in God. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Oke, jadi Pak Prabowo sedang pidato dalam rangka meresmikan lebih dari 1000, kalau nggak salah 1060-an Kopdes Merah Putih. Di tengah-tengah pidatonya Pak Prabowo kemudian kelihatannya ya, ini dugaan gua, off script dan ngebahas mengenai dolar. Lalu seperti biasa Pak Prabowo itu kan secara konsisten di pidatonya tuh sering ngenyek. Orang bilang gini, orang bilang banyak yang bilang gini. Sering banget orangnya, emang karakternya kelihatannya karena udah terjadi berkali-kali. Dan kali ini beliau ngenyek kekhawatiran masyarakat Indonesia terkait dolar yang naik. Terus Pak Prabowo bilang, masyarakat desa ini nggak terdampak sama dolar. Kalian kan nggak pakai dolar, yang pakai dolar tuh yang sering keluar negeri tuh. Terus beliau menyebut mantan istrinya yang saat itu juga hadir di acara tersebut. Dan itu langsung heboh. Kenapa heboh? Spektrumnya ya, spektrum kemungkinannya. Ketika seorang presiden Republik Indonesia bilang masyarakat desa itu nggak terdampak sama dolar naik, spektrumnya nih ya, adalah antara itu pernyataan bodoh atau pernyataan bohong. Udah, spektrumnya itu. Dan dua-duanya buruk. Tapi sebelum ke sana, ada banyak bantahan di internet yang datang dari sisinya Pak Prabowo. Mencoba untuk ngerapihin. Belakangan ini yang yang disuruh bersih-bersih kerjanya banyak mulu. Ada aja. Kemarin soal, saya tanya sama saudara-saudara, apakah MBG itu bermanfaat atau tidak? Tidak. Wah, langsung tuh spin doctors pada rapi-rapi itu semuanya tuh. Pak Prabowo tuh sering bikin pernyataan kayak gitu, spin doctors capek. Bahkan gue ngelihat emang ada beberapa orang yang emang kelihatan banget capek gitu dalam mencoba untuk menjelaskannya aja, capek sendiri sama yang dia mesti rapiin. Emang kerjanya kayak gitu, mau ngomong apa ya. Nah, ada banyak hal yang mereka katakan dalam rangka mencoba untuk merapikan pernyataan Pak Prabowo. Yang paling sering adalah bahwa pernyataannya dipotong. Lu jangan motong ngomongnya pas gitu dong. Lu bahas utuhnya dong. Bahas utuhnya dong. Lu lihat dong apa yang lagi dibicarain. Jangan dipotong segitu doang gitu. Pertama-tama, pernyataan umumnya emang nggak pernah jadi masalah. Emang bukan itu masalahnya. Gue tau Pak Prabowo lagi ngomongin ekonomi kerakyatan, ngomongin koperasi desa, ngomongin ketahanan ekonomi nasional, ketahanan ekonomi domestik gitu ya, Indonesia. Beliau lagi ngebahas itu. Dan nggak ada yang salah dengan itu. Atau lebih tepatnya itu adalah diskusi untuk lain kali. Kita lagi ngomongin pernyataan beliau spesifik soal beliau bilang masyarakat desa nggak terdampak sama dolar. Lu berusaha untuk mengalihkan diskusi tentang ini kepada yang lain. Lu berusaha untuk nge-spin. Lu berusaha untuk mindahin obrolannya. Karena lu pengen mindahin ke obrolan yang benar. Yang benar gak pernah jadi masalah. Dan jangan minta dipuji terhadap pernyataan yang benar. Emang udah seharusnya lu benar. Itu kayak ada seorang ayah yang bilang, saya kan kerja untuk menyediakan makanan dan nyalain listrik di rumah. Lah, gak usah minta dipuji, emang itu kerjaan lu. Biasa aja, nggak usah minta dipuji atas sesuatu yang emang udah harusnya jadi kerjaan lo. Sama, nggak usah dibahas deh yang lain. Yang lain nggak masalah. Yang masalah kan ini. Sama kan kayak misalnya waktu pernyataan yang Pak Prabowo bilang, saya tanya sama saudara-saudara semua, MBG bermanfaat atau tidak. Kita kan lagi pengen ngomongin momen itu. Yang lain diskusi terpisah. Dan memang ada tuh soal Pak Prabowo ngomongin tarif platform untuk para ojol, itu jadi diskusi terpisah. Tapi yang lagi kita pengen ngomongin tuh spesifik soal momen ini. Bagaimana masyarakat resah
atas MBG, masyarakat yang ada di depannya Prabowo ngomong langsung ke presidennya, mereka merasakan resah. Di spinnya karena itu semuanya belum pada menikah, padahal beberapa momen sebelumnya Pak Prabowo sendiri bilang ini isinya ibu-ibu semua nih senang sama Teddy gitu kan, ada ibu-ibu di situ. Kita pengen motret momen itu, sama seperti waktu Pak Prabowo bilang, hai para koruptor, kembalikan dong uang rakyat dan mungkin kita maafkan. Kita nggak pengen ngomongin momen sebelum dan sesudahnya. Itu mindset itu datangnya dari mana? Bahwa koruptor yang tadinya pengen dikejar ke negeri Cina tiba-tiba pengen dimaafin. Kita pengen ngomongin spesifik di situ. Jangan pindahin ke yang lain. Lu lagi berusaha untuk pindahin diskusi. Lu lagi berusaha untuk menyelamatkan atasan lu. Jangan diselamatin. Dibantu supaya nggak lagi terjadi pernyataan-pernyataan seperti itu. Biarin kami spesifik di momen ini. Biarin kami spesifik ngomongin soal kenapa seorang Presiden Republik Indonesia di tahun 2026 masih bisa bilang dolar nggak ada dampaknya masyarakat desa. Kok bisa? Lalu orang Gerindra yang bilang, ada orang Gerindra yang bilang ini dipotong, harusnya lihat konteks utuhnya. Lagi pengen ngomongin soal koperasi, ya udah nggak apa-apa. Soal koperasi kita bahas. Nanti akan ada diskusi lagi tuh soal dampak dari koperasi desa Merah Putih, soal pembiayaannya, soal eksekusinya, soal dampak ekonomisnya kepada kewirausahaan yang ada di Indonesia. Itu jadi diskusi terpisah. Tapi jangan berhentiin kami lagi pengen ngomongin soal Presiden Republik Indonesia bilang bahwa masyarakat desa nggak terdampak sama dolar. Pak Purbaya ngomong gini. Ya harus lihat konteksnya dong. Itu kan lagi ngomong ke masyarakat desa. Lagi pengen menenangkan masyarakat desa. Lah, justru itu poinnya. Jadi menurut Pak Purbaya, Pak Prabowo boleh bohong kepada masyarakat desa. Boleh Pak Prabowo ngomong, masyarakat desa, gue pengen nenangin lu, dolar itu gak terdampak sama lu. Emang boleh ngomong kayak gitu? Di saat sebenarnya seorang Presiden Republik Indonesia tahu justru terdampak. Kan gak boleh. Pilihannya antara bohong atau bodoh. Emang boleh bohong sama rakyat kecil? Satu lagi, emang boleh bodoh menjadi seorang Presiden Republik Indonesia? Kan gak boleh. Dan yang juga mengganggu pikiran gue itu adalah Pak Prabowo bilang gini, dolar naik itu berdampak kepada masyarakat kecil. Seakan-akan beliau nggak peduli sama masyarakat menengah ke atas yang terdampak. Padahal masyarakat menengah ke atas itu rakyatnya juga. Rakyatnya Pak Prabowo juga. Memang suara yang banyak yang mesti dikelola sama Pak Prabowo, suara masyarakat kecil. Tapi apakah boleh seorang Presiden Republik Indonesia bilang, ya yang menengah ke atas mah nggak saya pikirin. Tenang, masyarakat bawah saya mikirin Anda dan ini tidak terdampak sama Anda. Emang boleh ngomong kayak gitu? Kan tetap nggak boleh. Yang nggak milih Presiden Republik, yang nggak milih Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia pun tetap rakyatnya Pak Prabowo. Beliau sendiri yang ngomong di salah satu pidatonya. Yang nggak milih saya pun tetap adalah rakyat saya. Tetap saya harus pikirkan. Dalam gagasannya, beliau tahu itu. Beliau tahu bahwa seharusnya beliau nggak boleh ngomong kayak gitu. Bahwa seharusnya beliau nggak boleh ngomong, ya yang terdampak kan itu yang menengah ke atas itu, yang kecil kan nggak terdampak lah. Yang menengah ke atas emang nggak lu pikirin? Pikirin juga kan? Itu loh yang bahaya. Dan kalau kita kembalikan, kita sekarang tahu karena diskusinya banyak sekali di internet bahwa sangat terdampak. Asumsinya masyarakat kan makanya tahu dan tempe, kedelainya ngimpor, belinya pakai dolar. Masyarakat kecil kan makanya mie instan, makanya Indomie, gandumnya 100% impor, terdampak. Pupuk, bahan-bahannya ngimpor, terdampak. BBM sangat terdampak dan bergantung lebih tepatnya sama harga dolar. Semua yang dirasakan masyarakat kecil itu terdampak sama dolar. Kita tahu itu. Ada banyak skemanya di internet. Gue coba untuk munculin beberapa kalau gue masih bisa nemuin. Tapi berarti poinnya adalah ketika seorang Presiden Prabowo bilang masyarakat kecil itu nggak terdampak sama dolar, atau dolar nggak ngaruh di mereka, atau mereka nggak pakai dolar, kemungkinannya kan berarti dengan fakta yang kita tahu sekarang adalah dua, bodoh atau bohong. Nah yang mana nih?
Gue nggak tahu sejujurnya. Gue bahkan takut untuk mencari tahu. Karena dua-duanya maut. Yang ini maut, yang itu maut. Yang lebih membuat gue khawatir lagi, untuk kesekian kalinya di Kontensial gue bahas, orang-orang di sekitarnya ini perannya apa terhadap pernyataan tersebut? Perannya apa? Karena orang-orang di sekitarnya kemungkinannya juga cuma ada dua nih. Antara dia nggak ngebrief, tiga deh, tidak ngebrief, tidak berhasil ngebrief, dan ngebriefnya emang gitu. Tiga-tiganya sama bahayanya. Pusing gue. Tiga-tiganya sama bahayanya. Kalau dia nggak ngebrief, bahaya banget. Privilege mereka berada sebagai orang-orang terdekatnya Pak Prabowo adalah untuk bisa menginformasikan Pak Prabowo kebenaran yang sesungguhnya. Presiden Republik Indonesia yang tidak diinformasikan kebenaran seutuhnya dan selengkapnya tidak bisa menjadi presiden yang optimal memimpin rakyatnya. Presidennya harus tahu semua seluk-beluk apa yang terjadi di bawahnya. Karena kalau enggak kebijakannya tidak tepat. Dan kita sebagai rakyat Indonesia tidak bisa mendapatkan hasil yang optimal dari presiden kita kalau nggak di-brief. Atau gagal briefnya, salah juga. Berusaha untuk bilang, tapi Pak Prabowo nggak bisa dibilangin. Bahaya juga. Harus ada orang yang bisa masukin common sense atau masukin fakta-fakta benar kepada Presiden Republik Indonesia. Kenapa? Karena bahaya. Karena kalau enggak, pernyataan kayak gini muncul mulu. Dan memang sudah muncul terus. Di depan buruh harusnya nggak ngomongin soal MBG. Ngapain? Konteksnya beda. Diselipin sama dia. Siapa nih yang nggak ngebrief atau gagal ngebrief? Di depan orang ngomong, hei koruptor, balikin dong duitnya, ya mungkin kita maafin. Siapa nih yang nggak bilang bahwa ini nggak boleh diomongin atau gagal untuk ngomongin? Siapa nih? Karena kejadian kayak gitu. Di depan masyarakat bilang, masyarakat desa kan nggak pakai dolar. Kalian kan nggak pakai dolar. Siapa nih yang nggak ngebrief atau gagal ngebrief atau bahkan lebih bahaya lagi ngebrief Pak Prabowo untuk ngomong seperti itu? Siapa? Indonesia udah mendengar dari lama sekali bahwa di sekitar Pak Prabowo ada sejumlah orang, nggak nyampe 5. Dan beberapa orang tahu bahwa orang-orang ini kurang ikrip. Kurang ikrip, berantem. Apakah itu permasalahan utamanya? Apakah satu kepala di brief 4 brief yang berbeda? Kita nggak tahu. Yang pasti kita terdampak. Nggak terhitung udah berapa sila ngomongin ini. Ngomongin soal pembisik-pembisik atau orang-orang terpercaya di sekitar Pak Prabowo. Sebagai salah satu bentuk kekhawatiran bahwa permasalahan itu belum selesai. Pecahnya orang-orang terdekatnya Pak Prabowo. Orangnya ada 1, 2, 3. Kolom komentar rame nih. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak seperti biasa. Kasih tahu gue apakah ini layak untuk dirilis umum atau tidak. Kalau lu merasa ini kayaknya ada manfaatnya kalau dirilis untuk umum, biasanya pada voting rilis umum. Kalau emang di voting rilis umum akan gue rilis. Makasih banyak. Kita ketemu di sila berikutnya. Thank you. Bye.